Jadi yang kedua itu emang nggak enak, apalagi jadi yang ketiga. Tapi yakin nggak akan suka yang ketiga? Halo semua, kembali lagi dengan Irwan di sini dan ini adalah review dari Xiaomi Redmi 3. Intro gak jelas. Sebelumnya saya mau kasih tahu kalau HP yang saya review adalah versi distributor. Saya beli di toko online dengan harga yang mungkin jauh lebih mahal dari harga aslinya nanti kalau masuk ke Indonesia. Kalau ya. Jadi saran saya sih tetap sabar buat beli yang resmi ya, kalau masuk ke Indonesia. Tapi kalau udah sakau dan nggak sabar ya silahkan dibeli sih. Tentunya dengan resiko ditanggung sendiri ya. Berbeda dengan dua seri sebelumnya, Redmi 3 mengusung model unibody dibalut dengan bahan aluminium alloy di sekujur bodinya. Sebenarnya saya sih nggak terlalu setuju ya kalau dibilang berbahan full metal. Karena ada bagian yang berbahan plastik chrome, yaitu pada bagian list depan, di mana desain gini tuh identik banget sama handphone Samsung dulu. Bagian belakang terdapat motif yang membuat tampilan HP ini jadi nggak terlalu polos. Kekurangan pada desain adalah pemilihan bahan yang membuat HP ini justru jadi begitu licin saat digenggam. Jadi perlu tenaga ekstra saat menggenggamnya agar tidak terlepas. Redmi 3 mengusung layar yang lebih besar dari dua seri terdahulunya, yaitu 5 inch beresolusi HD dengan kerapatan hingga 294 ppi. Dibandingkan dengan seri sebelumnya, layar pada Redmi 3 terlihat jauh lebih jernih. Sudut pandang juga oke. Gap yang ada pada layar di Redmi One S dan Redmi 2 juga udah nggak kelihatan soal seri ini. Performa di bawah sinar matahari juga oke. Walau tidak mendukung teknologi sunlight display, tulisan masih terlihat jelas. Layar pada ponsel ini juga sudah dilapisi kaca pelindung Dragon Trail. Ya mungkin walau nggak tertulis di spesifikasinya ya. Jadi harusnya sih nggak masalah kalau nggak dipasang anti gores. Tapi ya namanya orang Indonesia. Anti gores itu udah kayak budaya gitu. Jadi mau dia Dragon Trail kek, mau Gorilla Glass kek, mau Beruk Glass kek, mau Google Glass kek, tetap aja dipasangin anti gores. Welcome to Indonesia. Redmi 3 sudah pakai prosesor terbaru yaitu Snapdragon 616 1,5 GHz 64 bit octa-core dan didukung oleh RAM 2 GB. Performanya bisa dibilang lumayan ya, nggak terlalu spesial juga sih. Multitasking kerasa agak berat khas MIUI deh pokoknya. Dengan RAM 2 GB, free RAM-nya berapa sih? Coba tebak ayo. Ya udah nggak aneh lah ya kalau MIUI ini sangat-sangat boros RAM. Terbukti free RAM-nya ya cuma segini. Saya harus jujur kalau HP ini terasa agak lemot atau lambat saat menjalankan banyak aplikasi. Terkadang jadi nggak responsif gitu loh. Saat dites dengan Antutu juga skornya yang dihasilkan nggak terlalu berbeda dengan varian prosesor berkepala 6 lainnya. Nilai plus lainnya adalah Xiaomi nggak pernah pelit soal sensor. Nggak ada cerita kan HP Xiaomi kena sunat sensornya. Multitouch yang didukung juga maksimal, yaitu 10 titik. Di sektor grafis, HP ini pakai Adreno 405. Nggak ada yang spesial juga untuk performanya. Tapi buat main game-game berat masih sanggup kok. Masih bisa berjalan dengan lancar, walau kadang-kadang ada frame drop. Saat dipakai untuk bermain game, nggak ditemuin demam atau panas berlebih. Jadi panasnya normal ya. Redmi 3 punya dual slot SIM dan slot micro SD. Sayangnya nggak kayak seri sebelumnya. Yang sekarang itu pakai sistem dual SIM hybrid sob. Jadi kita harus milih mau pakai dual SIM atau single SIM plus micro SD. Slot SIM-nya udah tentu mendukung 4G di kedua sisinya, baik itu 4G FDD atau TDD. HP ini punya internal storage sebesar 16 GB. Kalau masih kurang, kamu bisa tambahin pakai micro SD slot, tentunya dengan ngorbanin slot SIM 2 ya. Buat sebagian orang yang mungkin internal storage-nya segitu, mungkin nggak masalah ya. Tapi masalahnya adalah aplikasi di internal storage nggak bisa dipindahin ke external storage. Nah loh, jadi kamu harus pintar-pintar pilih aplikasi mana yang mau kamu install. Redmi 3 juga punya infrared blaster yang bisa kita pakai buat isengin matiin TV tetangga. Tombol navigasi nggak dilengkapin backlight, jadi ya nggak kelihatan kalau dipakai tempat gelap. Terdapat juga LED notifikasi yang posisinya nggak berubah sejak seri pertama, yaitu pada bagian bawah tombol navigasi. Ada sebuah kekurangan yang mungkin sedikit mengganggu buat saya, yaitu tidak adanya fitur double tap to wake. Tapi nggak tahu ya, mungkin nggak semua orang pakai fitur ini. Tapi buat saya ini sedikit mengganggu. Pegel aja gitu setiap mau hidupin kudu mencet tombol power.
Yang paling istimewa dari HP ini menurut saya justru baterainya. Kapasitas baterai Redmi 3 naik drastis dari sang kakak yaitu 4100 mAh. Kapasitas sebesar ini memang benar-benar berdampak pada daya tahan baterai. Dalam penggunaan berat, HP ini sanggup mencapai 7 jam lebih screen on time. Tapi ini relatif ya, karena kadang ada yang ribut soal screen on time. Penggunaan orang kan beda-beda gitu, jadi penggunaan saya dengan penggunaan sobat mungkin berbeda gitu. Jadi jangan terlalu rebutin soal ini lah ya. Nah, konon katanya, konon ya sob, jangan dibalik. Kedepan, semua ponsel Xiaomi akan memiliki ukuran baterai yang besar seperti Redmi 3 dan Redmi Note 3. Sayangnya, baterai besar di HP ini nggak didukung oleh fast charging. Waktu yang dibutuhkan untuk charging full dari 0 sampai 100% lumayan lama, yaitu sekitar 2 sampai 2,5 jam, atau mungkin lebih, tergantung amal perbuatan ya. Sekarang kita akan bahas soal software. Redmi 3 menggunakan MIUI versi 7 yang merupakan pengembangan dari Android Lollipop versi 5.1. Kalau bahas soal MIUI sepertinya udah pada tahu ya. MIUI menjanjikan tampilan antarmuka yang interaktif dan jauh dari kata membosankan. Tersedia ratusan themes yang dapat kalian pilih sesuai selera. Memiliki launcher tanpa app drawer layaknya iOS pada Apple bikin HP ini mudah digunakan. Transisi antar layar terasa smooth tanpa hambatan. Di sisi kamera, Redmi 3 juga mengalami peningkatan drastis. Jika di seri sebelumnya kamera belakang hanya 8 MP, sekarang meningkat jadi 13 MP. Kualitas gambar juga nampaknya sedikit ada perubahan ya, lebih baik tentunya. Detail dapet, warna akurat, dynamic range oke, apalagi ya? Lihat sendiri deh. Shutter speed pada HP ini juga cepat. Tahan tombol shutter, maka kamu akan mengambil banyak gambar sekaligus dengan burst mode. Autofocusnya juga cepat karena sudah menggunakan teknologi Face Detection Autofocus atau PDAF. Menu pengambilan gambar juga lumayan banyak, mulai dari manual mode, beautify, panorama, dan lain-lain. Untuk pengambilan video, support hingga Full HD. Tersedia juga mode time-lapse, mode slow motion, absen sob. Dan kesimpulannya adalah, seandainya kelak HP ini secara resmi dibanderol di bawah 2 juta, saya pasti akan menobatkannya jadi salah satu budget phone terbaik di kuartal pertama 2016. Atau mungkin di tahun 2016. Memiliki build quality yang baik serta spesifikasi yang oke ditambah daya tahan baterai yang greget, udah pasti akan jadi pilihan yang tepat buat kamu yang budgetnya terbatas tapi pengen HP yang mantap. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kepastian kapan HP ini akan secara resmi masuk ke Indonesia. Mau nunggu resmi atau cuek beli sekarang yang bergaransi distributor? Pilihan ada pada sobat. Sekian dulu review kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena sudah pasti review ini jauh dari sempurna. Mengingat kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan Android and the Backbone. Iya, Sobat HP punya official merchandise loh. Mau? Cek link di deskripsi ya. Jangan sampai kehabisan karena ini limited edition. Baiklah, Irwan undur diri dan adios.